Well, ngikutin nggak tuh ada kasus terakhir tuh tentang Pati? Oh, Pati ngikutin kawan? Pati pejabat tinggi maksudnya? Bukan. Oh, Kabupaten Pati. Oh, yang di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Ikutin tapi nggak di fallback tuh. Ya itu kan masalahnya, Dok. Itu bisa menjadi contoh bagi para pemimpin yang lain juga. Ya bagaimana pemimpin itu harus bisa berpihak kepada rakyat, sebenarnya kan. Jadi jangan karena kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kemudian menjadi masalah yang melebar gitu. Itu kan masalah karena mau naikin pajak kan? Ya, PBB kan? Pajak PBB. PBB katanya naik sampai 250%. Nah, 250%. Maka tadi gue bilang berpihak pada rakyat itu kan situasi kayak sekarang, Dok. Tiba-tiba pajak dinaikin, ya kan, untuk hari-hari saja sekarang ini susah gitu ya. Dan bukan hanya orang menengah bawah aja, ya orang menengah atas juga lagi susah. Cuma dia masih punya uang ya, di tabungannya masih banyak. Artinya bisnis susah. Dia juga mikirin bagaimana bayar karyawannya, bagaimana produksi tetap jalan. Ya makanya banyak juga perusahaan-perusahaan yang sekarang ini yang PHK karyawannya karena sudah tidak mampu lagi. Produksi sudah berkurang jauh ya, pemasukan berkurang, akhirnya efisiensi jadilah potongan. Jadi bukan hanya orang-orang yang menengah bawah atau bawah aja nggak bisa tidur malam hari, itu orang-orang yang punya uang pun bisa nggak tidur juga malam hari itu. Bener banget tuh, kayak tetangga gua tuh. Wah, dia rumahnya gede, pokoknya mobilnya 5. Itu dia malam nggak bisa tidur katanya. Wah, kenapa Wan itu? Insomnia dia. Bisa jadi juga, Insomnia tuh. Makanya mungkin dia mikirin juga mungkin, wah nih gua aja yang segini duitnya banyak aja. Dengar berita naik pajak segede itu, pasti ada, wah jangan-jangan habis nih tiba giliran gue gimana nih ya kan, yang kecil aja segitu, pajak yang gede apakah bisa naik segitu juga ya kan? Otomatis kalau pajak naik tinggi, otomatis tekanan darah bisa naik tinggi juga tuh kan? Itu dia kan. Jadi harus lihat situasinya. Kalau situasi baik, perekonomian lagi sangat bagus, ya tiba-tiba ada ide gitu, ya mungkin ya orang oke-oke aja ya itu. Tapi kalau dalam situasi kayak sekarang, itu kan lagi menjadi beban gitu loh. Jadi semakin kehidupan menjadi makin berat. Betul. Nah, satu lagi ya, jadi pemimpin itu harus kreatif, Wan. Ya, kalau kita jadi pemimpin buat naikin pendapatan daerah, pendapatan negara, cuma naikin pajak tuh nggak kreatif. Gue juga bisa tuh. Kalau gue jadi presiden, pendapatan negara bisa naik 300 kali lipat bisa. Pajaknya gue naikin 300 kali lipat. Semua dipajakin. Justru harus kreatif. Wah, ini kan buat pendapatan dibalikin ke rakyat, harus kreatif jadi pemimpin itu. Gimana kreatifnya? Karena itu harus mikir. Masa gue mesti mikirin? Mungkin biar dibilang keterkesan kreatif, pajaknya dinaikin. Tapi disesuaikan aja. Ya. Disesuaikan 250%. Nah, itu dia. Iya kan? Jadi sama aja gini, orang jualan roti misalnya gitu. Gimana nih supaya omsetnya naik. Kalau omsetnya naik kan berarti seharusnya penjualannya harus bertambah kan, meningkat kan. Tapi jangan biar omsetnya naik, penjualannya tetap tapi harganya dinaikin. Nah, itu nggak kreatif. Ya kan? Nah, jadi kalau kita misalnya jadi pejabat nih, baik tingkat nasional daerah, kan tahu tuh APBD, APBN, anggaran pendapatan. Oh, pendapatan dari mana nih? Ya kan? Kan ada banyak tuh sumber pendapatan. Tapi kalau seandainya seorang pejabat itu kreatif, dia bisa mencari sumber pendapatan yang halal secara kreatif juga. Nah, tapi kalau seandainya nggak kreatif, ya udahlah, naikin pajak lagi. Atau apalagi mau dipajakin nih? Wah, kayaknya kacamata perlu dipajakin ya. Aduh. Ya kan? Siapa yang pakai kacamata, kena pajak misalnya. Terus kalau kacamatanya nggak dipakai 3 bulan, disita. Disita sama Pemkap. Di mana bumi dipijak, di situ pajak dipajak. Waduh, itu sangat bijak sekali tuh. Ya kan? Karena dalam situasi kayak sekarang itu pemimpin itu justru harus memberikan kelegaan sebenarnya kepada rakyat, pada masyarakat, ya kan? Karena kita kan juga ketemu teman-teman yang pengusaha, itu juga mereka ngeluh, ya usaha susah, ini susah. Kita ketemu teman-teman yang karyawan mengeluh karena bulan depan mau di PHK, udah dapat kabar gitu kan, gitu loh. Kita mengeluh, punya teman yang jualan UKM mengeluh karena jualan sepi. Nah, ini kan situasi kayak seperti sekarang ini, jadi momentum untuk naikin apapun, pejabat itu harus lebih bijak gitu dong. Ya mungkin buat kalau di zaman sekarang ya,
biar daerah dapat masukan. Yang penting tadi tuh industri kreatifnya mesti dicoba keker industri kreatifnya. Ya, karena industri kreatif kayak digital segala macam lebih berkembang pesat di berbagai macam, di pelosok pun orang konten yang rakyat-rakyat ini konten masak di dapur pun yang lihat banyak monetize media sosialnya dan dapat duit. Ya mungkin ya buat masukan aja ya. Mungkin buat pejabat yang pertama mungkin bisa mendorong ke arah sana. Itu kan ibaratnya effortnya dari segi APBD nggak terlalu besar tuh kan. Tiga effort aja, galang aja, terus dorong masyarakatnya udah yuk kita main industri kreatif mungkin gitu salah satu contohnya kan. Iya, betul. Bikin konten. Jadi negara itu juga harus ikhlas sebenarnya. Ya, negara atau daerah itu harus ikhlas melihat rakyatnya makmur. Waduh. Iya, harus ikhlas. Jadi jangan makmur, wah enak kan pajak lagi gitu. Aduh, ya. Loh. Jadi ikhlas itu jadi sekolah gratis, ya kan? Ada harga murah, kan enak orang, enak lo tinggal di Indonesia. Kondangan amplop nggak dipajakin. Gitu kan. Biaya berobat itu gratis, kalaupun bayar murah. Akhirnya kan kemarin dikeluhkan, kenapa sih banyak orang berobat ke luar negeri? Ya karena berobat di sini mahal, dihitung-hitung dengan luar negeri, mungkin lebih murah luar negeri, atau sama tapi kualitasnya, perawatannya. Ya, jadi emang itu masukan juga tuh, Dok. Iya, betul. Tapi Dodo, mereka ada rencana mau berobat ke luar negeri? Ke Cina. Oh, ke Cina. Tapi naik dayung. Waduh. Depannya ada pacu jalur ya, begini ya. Dia mau terapi sama Sinse di situ. Sinse terapi. Mau apa sih yang tusuk jarum ya? Dia bukan tusuk jarum dia. Apa tuh? Tusuk tombak. Waduh. Semoga hilang nyawanya itu mah. Tapi tentang idenya Gubernur Jawa Barat yang orang bayar pajak justru dengan senyum. Karena pajak mobil, motor, pajak semua kendaraan itu yang sudah lewat dianggap lunas. Jadi bayar yang tahun yang sedang berjalan aja, yang lewat udah nggak bayar. Ada penghapusan. Pemutihan. Nah itu bagus kan? Ya. Itu jadi, kreatif tuh. Kreatif buat rakyat. Jadi rakyat merasa ada kesempatan kita kemudian untuk segera. Pajaknya sudah terlihat buat pembangunan jalan. Ya, gitu. Mendingnya seperti itu gitu. Itu jalannya tidur apa dibangunin? Pulas itu jalannya. Mungkin ya di mana ya? Mungkin di daerah saya lagi rame kalau mau ikutin yang mana tuh? Deddy Mulyadi. Kalau pemutihan Jawa Barat kan ibaratnya potensi kehilangan APBD-nya ada tuh kan. Ada pemutihan. Nah, mungkin buat di Pati biar nggak hilang APBD-nya, pemutihannya gampang caranya. Gimana caranya? Jadi belangko tagihan PBB-nya tuh sama kertas HPS. Putih tuh tagihan tuh. Putih tuh jadi tuh tagihan pajaknya kan. Jadi pemutihan kita ya kan. Pemutihannya ya. Iya itu APBD nggak hilang karena terbayar rakyatnya. Nah, satu lagi yang menjadi sorotan adalah kajian di Pati itu. Di situ kita melihat bahwa jadi pemimpin itu nggak boleh arogan. Betul. Komunikasi publik, komunikasi politik itu harus lebih baik. Apalagi sama rakyat. Rakyat ini kan yang memilih. Ya, jadi pejabat itu mesti ingat tuh, kayak presiden, gubernur, wali kota, bupati. Mereka dipilih kan oleh rakyat kan, rakyat yang memilih mereka gitu. Jadi mereka nggak boleh sombong sama rakyat. Jadi harus mau mendengarkan rakyat gitu. Kalau kesah rakyat, jadi bukan nantangin. Wah jangan 5.000, 50.000 pun dihadapi demo. Akhirnya dikasih berapa ratus ribu tuh demo kan gitu loh. Nah itu nggak boleh. Ya pemimpin itu harus menenangkan, menyejukkan, dan mau mendengarkan. Jadi komunikasi yang tertinggi levelnya untuk seorang pemimpin itu adalah mendengarkan. Jadi bukan ngomong, dengarkan. Wah aspirasi, ternyata begini, keberatan seperti apa solusinya, dicarikan bersama. Nggak bisa. Jadi pemimpin itu kayak kacamata kuda gitu. Apalagi era sekarang, ya, era media sosial, informasi semuanya cepat berkembang ya dengan cepat sekali gitu loh. Makanya nih buat masyarakat pun dimanapun, itulah pentingnya pendidikan politik, ya, agar mereka itu cerdas dalam memilih calon pemimpin. Nah, tapi bukan hanya masyarakat, tapi partai politik itu juga tuh. Yang diusung itu mesti yang cerdas, mesti yang kreatif, mesti benar-benar mau mendengarkan rakyat. Jadi bukan yang hanya punya uang banyak bisa beli kursi partai gitu, yang ngusung dia. Nah, itu yang kemudian diusung bukan hanya itu, gitu loh. Dari ngomong gitu merinding gue tuh jadinya. Justru ini Bupati Jawa Pati ini menurut saya nih, justru itu punya apa ya? Punya kecerdasan. Oh, ini. Dia pemikirnya selalu out of the box. Ini dari sisi yang berbeda. Iya, out of the box dia. Punya kecerdasan. Maksudnya di luar keranjang sampah. Iya. Ketika kepala daerah lain nggak kepikiran naikin segitu banyak, dia kepikiran. Pikiran ya. Cerdas berarti dia kan? Cerdas dia. Kali kalau ini berhasil bisa jadi contoh buat kepala daerah yang lain kan. Sample errornya tinggi. Iya, nyata nggak berhasil. Berarti jadi contoh kegagalan, contoh keberhasilan. Dia cerdas tadi kan, dia tes dulu, tes case dulu nih. Oh nyata penolakannya gede nih di mana di grassroots kan.
di akar rumput ya, berarti ini kebijakan emang nggak apa namanya itu nggak sesuai sama rakyat kebanyakan. Dan sebenarnya sih pemimpin itu cuma satu sih faktor yang penting biar kita bisa berdekat sama rakyat. Oh, apa itu? Persepsikan pemimpin itu adalah pelayan rakyat. Nah, ini benar ya, ini benar itu. Benar. Pamit dulu ya, pamit dulu. Iya. Tunggu lanjutannya dulu terus. Iya, karena ya pemimpin itu adalah pelayan rakyat. Jadi ya ketika kita memposisikan sebagai pelayan rakyat, dengar keluhan dari tuan kita, rakyat ya kita ya TTDW bilang kita harus mendengar. Ketika kita banyak mendengar, pasti kan keluh kesah dari bawah itu pasti akurasinya tinggi. Jadi ya nggak ABS. Laporan nggak ABS kan, nggak asal Bapak senang. Mungkin laporan ABS yang lain. Iya, ABS asal Bapak siapa? Nah, kalau dari rakyat langsung, kalau lapornya pahit pasti ABS juga. Iya. Asli bikin senewen. Tapi nggak apa-apa, kan ya emang keluh kesah rakyat itu emang dengerin. Jadi kalau emang, soalnya rakyat di Bali penghasilannya tahun lalu misalnya 500.000, tahun ini ada penurunan misalnya 300.000, ya otomatis kan ya dengan penurunan penghasilan segitu, pajak dinaikin ya. Iya. Pasti megap-megap lah ya kan. Benar. Itulah makanya harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik menjadi pejabat itu ya. Dan kemampuan komunikasi yang terbaik itu sebenarnya tadi mendengar itu. Ya, misalnya 250% naik, tanya dulu keberatan kenapa, lingkungannya dan sebagainya. Nggak bisa langsung aja satu kebijakan itu. Betul. Dan jangan sampai juga pemimpin itu kemudian menjadi zolim terhadap rakyat. Kan hati-hati loh. Kalau kebijakan, misalnya kebijakannya ini ya, kebijakannya itu adalah misalnya dodok nggak boleh lewat satu jalan, ada perboden, ya kan, karena supaya jalan lalu lintas itu lancar di satu arah. Nah, itu kan bagus ya untuk kebersamaan. Tapi kalau kebijakan yang menyangkut terhadap harta orang lain, dan rakyat itu harus hati-hati. Jadi jangan sampai menggunakan hukum dunia itu yang bisa jadi benar secara hukum dunia, tapi untuk mengambil gitu loh, mengambil hartanya rakyat secara tidak proporsional. Seharusnya ya boleh saja karena rakyat juga ada kontribusi kepada daerah, kepada negara, tapi harus proporsional. Berapa sih lazimnya? Berapa sih logisnya? Gitu. Oh, pada tingkatan berapa sekian persen, tingkatan berapa sekian persen. Jadi nggak bisa misalnya Dodo menjadi pejabat yang bisa bikin kebijakan, langsung aja kan, wah ini kayaknya sekarang semua rakyat ini 50% penghasilannya harus untuk negara. Waduh. Karena apa? Karena kan untuk rakyat lagi, dibalikin lagi gitu loh. Ya mungkin tujuannya baik, tapi caranya. Jadi suatu tujuan baik itu caranya juga harus baik gitu kan. Nah, berarti kalau dalam sebuah kebijakan itu biar terukur kebijakannya berarti perlu kajian yang mendalam. Nah, mungkin kalau mau naikin pajak ini kajiannya mungkin dibutuhkan kalau bupati menjabat 5 tahun kajiannya 6 tahun. Iya. Ya, jadi kaji 6 tahun. 6 tahun ya ketika kalau udah mateng kajiannya, nah itu buat jadi kampanye dia biar 2 periode. Betul. Ya jadi dia jabat 5 tahun, kajiannya 6 tahun tuh dong. Ya tahun ke-6 udah nggak kepilih dong. Itu gue ngaji dulu tuh, kata gitu. Mendingan begitu kan. Iya. Biarpun ngapa dikajinya lama, yang penting ketika nanti jadi sebuah policy, jadi sebuah kebijakan, ya di bawah nggak ada gejolak. Iya betul. Emang tadi intinya terukur. Karena kan gue juga lihat tuh ya di berita ya, gimana demonya di ricuh ya di Papua gitu banyak sekali. Nah ini juga efeknya adalah menjadi peringatan juga bagi daerah-daerah lain. Ya, daerah-daerah lain juga tuh pemimpinnya tuh ya janganlah semena-mena terhadap rakyat, jangan arogan. Bahkan tingkat nasional pun peringatan juga. Pokoknya jangan bermain-main dengan rakyat, jangan nantangin rakyat, jangan bikin susah rakyat, gitu kan. Nah, rakyat Indonesia itu kan super sabar. Tapi kalau sudah sampai turun ke jalan, berarti kesabaran sudah habis. Gitu ya. Mungkin udah nggak super lagi. Udah kretek.